Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bikin database dari MySQL. Jadi kita bikin dulu MySQL root-nya. Terus itu karena kita tuh mau bikin data gitu ya. Jadi kita itu bikin ininya dulu guys, bikin kayak gambaran. Nah, kita ambilnya tuh di Google Sheet. Kita buka dulu Google Chrome, lalu pilih Nah, setelah itu kita bikin baru. Jadi di sini kita tuh ingin bikin gambarannya, gambar data apa saja sih yang mau kita bikin gitu kan. Jadi di sini kita tuh mau bikin 4 table. 4 table tuh kan dengan 5 record data kan. Nah, terus tuh masing-masing dari tabelnya itu harus berelasi gitu, pokoknya harus saling berkesinambungan gitu, harus bersambung. Nah, jadi cara menyambungnya itu kita bikin dulu supaya mudah ya. Kita bikin dulu gambarannya biar tidak keder nantinya. Nah, pertama itu kita bikin dulu merek produk. Setelah itu produk, lalu transaksi dan user. Lalu di bawah nama produk itu udah pasti hukumnya ada, bukan nama produk di awal itu pakai ID, udah biasa pakai ID orang-orang. Terus tuh di bagian user ada lagi yang namanya tuh nama, telepon, terus tuh alamat. Lalu transaksi itu biasanya ID dan user underscore ID. Nah, kenapa kita gunain user ID? Karena kan harus berelasi tuh. Terus kita itu ingin berelasinya tuh dari user ke ID, berarti makanya kita tulis di sini user ID, karena yang berkesinambungan di sini ya bagian ID-nya gitu. Pokoknya dia berkesinambungan karena dia kita ambil yang bagian user gitu teman-teman. Terus itu produk udah 2 tuh aja. Terus merek produk itu merek produk produk kita kasih merek produk. Terus itu di bawahnya nama produk. Terus itu merek produk ID. Kenapa kita gunain di sini merek produk ID? Karena di bagian produk ini kita ingin merelasikan dari merek produk yang ini teman-teman. Jadi supaya dia tuh tadi saling berrelasi. Nah, jadi di bagian produk kita ambil yang merek produk. Jadi kan mereka ini saling berkaitan loh. Dari misalnya user ID ke transaksi. Transaksi ada berelasi ke user ID kan.
Terus itu kita bikin dulu yang baru, produk ID. Nah, berarti bagian transaksi itu berelasi ke produk. Terus itu yang bagian produk ini berelasi ke merek produk ID. Terus di sini ada bagian produk ID karena kita mengambil yang bagian produk, kita tinggal tambah aja lagi ID. Terus itu yang bagian user tadi gitu. Pokoknya dia harus saling berelasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, terus itu supaya kalian bisa membedakan mana yang namanya field, mana yang enggak. Field itu kan judulnya di atas, jadi kita kasih aja warna untuk menandainnya kalau oh ini yang fieldnya gitu, biar nanti enggak kebingungan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke terminalnya karena kita ingin bikin, jadi kita tulis create itu kan membuat database-nya. Kita bikin database-nya dulu, apa namanya terserah, misal tugas 9 ya udah tugas 9. Nah, tulis tugas 9 lalu use tugas 9, itu enter. Nah, udah terubah kan, udah jadi apa tuh namanya udah jadi tugas 9 gitu. Setelah berhasil bikin database-nya, kita bikin lagi table. Tadi itu kan untuk yang database, yang sekarang nih untuk table user. Yang tadi pertama ada yang namanya ID-nya tuh udah pasti integer itu artinya angka teman-teman. Integernya berapa, 20, terserah sih mau berapa aja. Terus jangan lupa primary key. Kenapa primary key? Karena dia itu bersifat apa tuh namanya, pokoknya itu cuma satu gitu, nggak akan ada yang beda. Terus tuh auto increment, dia auto increment tuh biar kita tuh nggak usah nulis lagi kayak 01 ID-nya berapa gitu, dia akan otomatis, tinggal nanti kita tulisnya tuh 0 aja, tapi nanti bisa kalian lihat. Terus tuh namanya varchar tuh variabel karakter, terserah mau letak berapa, 50 aja nggak apa-apa. Terus koma, terus telepon integer, terserah. Lalu jangan lupa kita tutup. Nah, setelah itu kita bikin lagi, kan tadi kan yang pertama create table user yang pertama, jadi yang kedua itu kita bikin lagi create tabel merek produk. ID-nya, terus merek produk, varchar, lalu udah sih cuma 2 aja. Terus tuh create table merek produk.
kita errorin dulu, kan tadi udah merek produk ya, berarti produk dong lagi. Nah, lalu nama produknya Varchar. Setelah itu kita bikin tadi merek produk ID. Integer itu 20. Harganya integer. Terus tuh kita gunain yang foreign key. Forage key itu untuk apa? Untuk menyambunginnya. Nah, kenapa kita gunakan foreign key? Karena foreign key ini dia tuh kunci yang dipakai untuk menghubungkan satu table dengan table yang lain gitu. Maksudnya tuh dia tuh kayak ya dia nih kode yang untuk menghubungkan antara satu dan lainnya gitu guys. Terus itu merek produk ID kan. Nah, lalu references itu artinya referensi kemana dia? Referensi ke merek produk. Nah, merek produk jangan lupa kita kasih ID-nya, lalu baru kita tutup, lalu baru oke. Keluar dia. Setelah itu create table transaksi. Nah, lalu sama kita tinggal swipe ke atas aja ya, biar nggak ngetik-ngetik ulang, ngetik-ngetik banyak gitu loh. Lalu user ID integer, kita ingin merelasikan ke user, sama ada produk ID integer, sama-sama integer, lalu jumlah dibeli itu integer juga karena kan jumlah. Lalu itu total juga kita total bayar, itu juga menggunakan integer. Nah, setelah itu foreign key referensinya kemana? Kita ubah di referensi user, itu tadi udah ada ID, di koma, lalu enter. Karena ada dua, jadi kita bikin lagi, kan tuh ada juga tuh produk. Nah, kita
kita ubah juga di situ. Setelah itu enter, tutup kurung. Oke, mau dia. Selanjutnya nah, kan tadi udah kita bikin tuh tabel-tabelnya. Selanjutnya kita tuh bikin datanya. Data-datanya itu kita gunain insert into apa yang pertama? User kan? Berarti user values. Nah, terus itu karena tadi tuh udah menggunakan for auto increment, jadi kita tinggal nulis 0 aja. Terus kita lihat user ada ID, nama, telepon, alamat. Berarti ID, terus namanya siapa, terserah kalian aja mau nulis namanya itu siapa gitu kan. Misal J, terus tuh nomornya terserah aja, alamatnya juga terserah aja. Nah, karena udah bagian akhir jangan lupa dikasih titik koma. Nah, bahkan dia berhasil jika sudah oke. Lalu kita bikin lagi yang kedua, insert into merek produk. Karena kan tadi ada merek produknya. Terus merek produk values. Kita bikin data sama kayak di atas, ngikutin yang tadi. Maksudnya itu yang sesuai datanya.
Nah, jika sudah di akhir, misal and pure tutup 2 titik koma, lalu enter. Nah, oke juga, alhamdulillah berhasil. Lalu insert into apa lagi, produk values, sama kayak tadi. Insert into product values gitu. Yang di atas tuh dia ini guys, yang di atas tuh dia error karena ya nggak sesuai pokoknya. Jadi ikutin yang ini insyaallah benar, udah benar. Terus tuh jangan lupa titik 2, lalu baru benar. Oke dia. Lalu karena udah oke, kita select aja. Select tuh kita untuk melihat loh data yang tadi tuh. Jadi select from user. Nah, itu dia muncul. Terus select bintang from produk enter lagi, lalu insert itu transaksi, karena kan kita mau karena kan yang transaksi belum ada kan. Transaksi kita bikin dulu 0. Terus kita lihat 3. Jangan lupa kasih koma ya, dan jangan kasih koma tuh jangan spasi dulu baru koma, tapi koma dulu baru spasi. Ini nih kita ikutin yang di atas tadi aja ya guys. Maksudnya tuh ikuti dangannya sesuai tabel tadi. Kalau misalnya dia yang ada pakai ID, berarti kita ngikutin yang ID-nya gitu. Nah, ternyata yang di atas tadi tuh ada salah terus. Kenapa salah? Atau biasanya di sini transaksi, sementara di dekat bagian Aca bikin build-nya itu transaksi. Jadi tadi 2 kali salah di atas guys. Jadi Aca skip aja, langsung kita ke yang benarnya. Oke? Lihatin aja ya. Pokoknya kalau pengisian datanya itu sama kayak biasa, nggak ada perubahan. Selanjutnya itu kita select from. Untuk yang between, apa itu between tuh di antara. Kita ambil yang table produk between, bentar kita mengingat rumusnya dulu. Ya
kita jangan lupa pakai where ya, pakaikan where, terus harga, karena kita mau ngambil harga between antara dia empty berarti salah gengs. Where, iya dia harus dari harga yang terkecil ke yang terbesar. Nah itu gitu jadinya keluar dia kan. Lalu kita select from where, misalnya where nama like itu artinya yang kita suka gitu kan. Yang kita suka, yang awalan hurufnya itu F. Ada nggak situ F? Nggak ada, kita nggak ada F, berarti nggak usah pakai F, pakai yang lain, kayak iya kali ya, N jangan lupa titik koma, empty berarti karena nggak ada ya, ada tadi Y. Nah muncul kan Yejun, siapa tuh ya, Yeyun, Yujin. Nah terus tuh lihat lagi, kalau setelah persen berarti yang tuh kelihatan kan Suno, berarti dia ya paling belakang gitu. Lalu selanjutnya itu kita mau bikin yang like tapi underscore-nya 2. Lalu tuh underscore misal hurufnya itu N, keluarkan Suno karena huruf kedua dia tuh N, kayak huruf setelahnya loh yang kita pakai underscore. Jadi misalnya underscore-nya 3 kali terus tuh O, yang keluar Suno juga karena kan O. Tapi kalau misalnya underscore 2 kali itu N, berarti yang keluar Jinwon gitu. Terus not like itu berarti yang kita tidak suka. Nah terus tuh misalnya not like J persen, berarti huruf depannya itu yang nggak ada J kan, keluarnya S Y gitu, bukan J karena huruf berapa persen, berarti yang tidak dia mau gitu. Kalau not like pokoknya kebalikannya. Lalu kita gunain lagi yang N misal select bintang from user kan, dimana alamat sama dengan Bandung dan wait nah lalu itu dihapus jadi nama. Nah seperti ini untuk yang bagian N, untuk rumus N. Nah setelah itu selanjutnya kita gunain HSC teman-teman, dan DSC, jangan lupa order by ya, order by ASC lalu titik koma. Nah apa itu ASC? ASC itu dia menghitung harga, karena kan kita buy harga kan dari yang terkecil ke yang besar. Biasa ini untuk yang berhubungan dengan angka aja. Terus itu kalau des itu berarti kebalikannya, dari besar ke kecil. Selanjutnya itu count tadi itu menghitung jumlahnya, jumlah produknya ada berapa tuh, berarti 5 karena dia menjumlahkan. Lalu kita pakai lagi namanya itu sum itu menjumlahkan harganya. Kalau
count tadi tuh itu tuh cuman menjumlahkan berapa kayak per piecesnya sih. Tapi kalau misalnya produk sum itu tuh menggunakan harus bahasa Inggris gitu. Lalu setelah sum kita create table siswa ID integer lagi atau increment kayak biasa. Nah, jadi setelah di sini umur tabel siswa kan, kita gunain ceknya kemana? Cek ke umurnya itu lebih besar dari 15 berarti. Lalu tutup kurung, kita tuh udah kan, kalau udah bikin tabelnya tinggal kita bikin datanya. Lalu kita bikinlah kan, karena udah auto increment jadi 0 aja, namanya terserah mau J apakah gitu. Terus cek nih, apa dia error? Karena kan dia mau besar dari 15. 10 nih besar apa kecil kan, jadi dia error, nggak mau dia. Itulah kita guna pada pengecekan tadi, supaya kalau ada error dia kelihatan. Karena nggak ada jadi nggak kelihatan. 10 tuh dia tidak termasuk. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita nulis 19, bentar, insert intonya dulu. Nah nih, kalau kita nulisnya itu 19, itu mau oke, query-nya oke. Nah, jadi segitu guys. Mau dia. Itulah yang untuk cek tadi. Lalu tuh select from, selanjutnya inner join. Inner join itu kita mau menjoinkan. Yang pertama itu kita ingin menjoinkan dua table teman-teman. Nah, bagian sini tuh kita harus lebih teliti ya, karena kita bisa aja salah ketik. Dia tuh sensitive case, jangan sampai typo, jangan sampai salah, karena dia bisa nggak baca gitu. Lalu kita nih select user ID gitu kan, terus tuh
user nama. Lalu transaksi total bayar. Ini kan dari dua tabel kan, ada dari tabel user, ada dari tabel transaksi. Berarti otomatis sudah dua tabel yang kita akan relasikan teman-teman. From apa? From tabel user dong, karena kan tadi di awal di awalnya itu diawali dengan tabel user. Terus baru deh kita joinkan inner join, terus tuh transaksi, karena kan itu tadi transaksi, lalu baru on. Ini nih inner join on, itu udah rumusnya teman-teman. Transaksi on, lalu user lagi, user lalu ID lalu sama dengan transaksi. Oh iya, jangan lupa kita kasih titik user ID, karena kan tadi di situ kita ininya ngejainnya juga. Sudah tinggal di enter. Nah itu hasilnya udah jumpa, udah muncul kan, udah ada nama, udah ada total bayar, udah ada ID. Total bayar dari apa? Dari transaksi. Nama sama ID dari user. Jadi dalam satu table, karena tadi kita udah melakukan inner join dua table gitu. Nah, setelah 2 join tuh kita lanjut ke yang 3 join kan. Udah saya bikin tadi nih, select produk ID misalnya. Terus produk, kita bilang produk nama produk. Terus merek produk from produk. Lalu kita join kan. Lalu merek produknya itu ID-nya tuh kan merek produk ID gitu, guys. Emang harus agak teliti jika kalian masih pemula, karena dia juga sangat-sangat sensitif, guys. Lalu kita tuh selanjutnya tuh mau menggabungkan 3 table, sama kayak tadi sih, cuma ditambahkan satu aja lagi. Misal select user, kita mau nama usernya tuh kita mau telepon, terus produknya di nama produk, terus transaksi jenis jumlah jual beli, terus transaksi total bayar. From inner join transaksi on user, terus tuh baru user ID, terus tuh baru transaksi user ID, karena kan kita mau ngambil dari yang mereka gitu. Terus tuh inner join kan lagi, karena dia mau minta 3 habis itu baru produk on produk ID, karena dia memang harus menggunakan ID. Nah, setelah itu bentar guys.
Nah itu hasilnya tuh kan ada tiga, dia tuh dari 3 table jadi kan 1 field. Nah ini tadi kan ada nama, telepon, nama produk, jumlah dibeli, total bayar, gitu teman-teman. Nah lalu kita bikin user union union select nama produk, kita ambil yang nama produk. Harga produk. Nah kalau union dia seperti ini bentuknya teman-teman. Kita tuh mau select yang bagian mana aja, nama sama produk. Ya yang di select nama produk tuh itu tuh kan, nah apa namanya, nama produknya, namanya tadi kan. Terus tuh baru teleponnya. Oh ini kan select nama dan telepon, berarti ini udah ada nama, ini telepon. Terus tuh from user union select nama produk, harga from produk, gitu. Selanjutnya lagi itu kita select user nama, user telepon, terus transaksi, dan sekarang itu ada yang namanya left join. Left join itu semua data dari tabel kiri itu akan ditampilkan. Nah jadi dia akan menampilkan semua data yang berada di sebelah kiri, ya benar, dari sebelah kiri. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.